Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inna afdhalal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, demikian juga muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita pada kesempatan malam ini. Kita dapat bertemu di sini di majelis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini adalah kesempatan yang sangat membahagiakan. Kita dapat bertatap muka kembali. Saya pernah tinggal di Binjai juga, walaupun sebentar. Ini boleh dikatakan pulang kampung lah ya. Sudah banyak perubahan-perubahan di kota Binjai. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini, seperti yang telah antum ketahui bersama, tema kita berpacu dengan waktu. Kayaknya kita nggak akan bisa menang kalau berpacu dengan waktu, karena kita selalu ketinggalan. Kita selalu buang-buang waktu, karena kita adalah orang yang selalu merugi. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Satu perkara yang tidak bisa kita tahan lajunya adalah waktu. Itu jam kalau kita berhentikan dia tetap jalan sebenarnya. Kita mundurin pun tetap jalan dia, maju ke depan terus. Makanya saya katakan benda yang paling menakutkan itu adalah jam itu. Setiap kali melihat jam itu kita takut ya. Karena dia terus berjalan membawa kita kepada takdir kita. Apalagi yang pakai jam tangan itu. Orang yang pakai jam tangan itu memang benar-benar orang yang bernyali. Kalau dia sadar fungsi dari
arloji yang ada di tangannya. Setiap kali lihat jam itu dia lihat umurnya yang terus berkurang. Jam itu membawa kita ke alam berikutnya tanpa kita sadari, jemaah yang dimuliakan Allah. Maka Nabi SAW mengingatkan kita tentang pentingnya memanfaatkan waktu. Ightanim khamsan qabla khams. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Ini hadis berpacu dengan waktu. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5, kata Nabi. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Ini anak-anak muda itu harus memanfaatkan masa mudanya, mumpung belum tua. Kalau sudah tua akan banyak sekali halangan-halangan. Tidak seperti waktu muda dulu. Coba tanya sama orang-orang tua, apa keinginan mereka? Keinginan mereka adalah kalau bisa kembali muda. Tapi saya nggak bisa ya. Untuk memperbaiki waktu yang terbuang, mengisi waktu yang tersia-siakan. Tapi begitulah dia, kehidupan tidak mundur ke belakang. Kullun nas yaqulu. Setiap manusia terus berjalan. Tidak ada yang mundur ke belakang. Liman syaa'a minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Bagi siapa saja yang ingin maju atau ingin mundur. Maka orang-orang yang masih diberi masa muda itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Masa muda itu adalah masa produktif. Artinya kita bisa berbuat banyak. Kita masih bisa menelurkan karya-karya. Ya, itu masa muda. Masa tua, mungkin kita tinggal memetik hasilnya. Tidak banyak yang bisa dibuat. Ya, kalau sudah masuk usia tua, usia senja, Allah sudah mencabut sedikit demi sedikit nikmat-nikmat yang Allah berikan, titipkan kepada kita. Dulu saya nggak pakai kacamata, tapi sekarang untuk baca harus pakai kacamata. Bertambah 2 mata. Dulu mungkin kita bisa melakukan banyak hal karena kekuatan masih ada, tapi sekarang ya namanya juga faktor usia. Dulu bisa keliling-keliling menuntut ilmu kesana kemari, tapi sekarang begitulah dia manusia. Ada masa-masa di mana dia sampai kepada puncak usia dan tidak ada jalan di depannya kecuali jalan menurun. Anak muda masih menapaki puncak, maka dia bisa meraih puncak yang tertinggi dengan kekuatan kemampuan yang Allah berikan. Maka dikatakan anak muda itu antara kemauan dan kemampuan masih berbanding lurus, masih sejajar. Kemauan dan kemampuan masih berbanding lurus. Anak muda, kalau anak tua, orang tua, itu sudah tidak sejajar lagi, itu sudah tidak sebanding lagi antara kemauan dan kemampuan. Maunya banyak, tapi tidak ada apa daya, tangan tak sampai, bagaikan pungguk merindukan bulan. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi kemampuan. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka kepada para penuntut ilmu yang masih muda-muda, mumpung masih muda,
Kalau sudah tua baru mau menghafal Quran susah. Tangkap kepala lepas ekor, tangkap ekor lepas kepala. Dapat amma yatasaalun lupa qul a'udzu birabbin nas. Dapat qul a'udzu birabbin nas lupa amma yatasaalun. Nah begitulah dia. Kenapa? Sudah tua. Sudah tua baru mau belajar nahwu bahasa Arab. Semangat. Ya semangat pasti ada. Kemauan, tapi kemampuan sudah tidak memungkinkan lagi. Dari dulu sampai sekarang bisanya cuma hadza kitabun. Kenapa? Karena sudah tidak mampu lagi, bukan masanya. Maka kita ini yang sudah menapaki usia senja 40 tahun ke atas itu sudah mulai sedikit demi sedikit Allah cabut itu. Nampak. Sudah bicara kolesterol, asam urat, gula darah, mata juga sudah plus. Yang agak parah sedikit kondisinya sudah mulai penyumbatan di sana sini. Ada yang sudah di bypass lagi kan begitu ya. Rambut pun sudah mulai rontok, boteng namanya botak tengah. Ya begitu. Kalau kita bercermin, kalau punya cermin di rumah, coba berkaca. Lihat kita. Allah sudah cabut itu nikmat. Makan pun sudah oper kanan, oper kiri, Pak. Karena sudah bertanggalan itu gigi. Tanggal di sini oper ke sini kan begitu. Tanggal yang di sini oper ke sini, gelobang di sini oper ke sini, apa gitu kan dia. Udah tua, berkaca. Kalau kita punya cermin di rumah, pulang nanti coba bercermin. Kalau masih punya foto masa muda, coba bandingkan itu, Pak. Kita sudah tidak muda lagi. Artinya begitulah. Sudah tiba masanya mungkin. Sakit itu kode kematian sebenarnya. Kalau kita sudah mulai sakit-sakitan, itu sebenarnya sudah ada tanda alamnya, tanda-tanda alamnya. Dia sudah berteriak, sudah dekat lagi, udah mulai sakit-sakitan. Ya memang umur umat Muhammad itu 60 tahunan, itu hadisnya sahih. 60 sampai 70 tahun, dan rata-rata umur umat manusia sekarang ini kan seperti itu. Ya kan? 60 70. Dan orang yang telah diberi usia 60 tahun ke atas, apa kata Nabi dalam hadis sahih lainnya? Allah telah cabut uzur darinya. Orang yang sudah diberi usia 60 tahun ke atas, itu Allah sudah cabut uzur darinya. Artinya apa? Enggak ada uzur lagi dia di hadapan Allah. Karena sudah banyak tanda-tanda yang Allah berikan kepadanya. Harusnya dia sudah bisa banyak belajar dari situ. Kalau enggak taubat juga, itu namanya tua-tua keladi. Makin tua makin menjadi. Maka jangan lupa ya. Kalau di rumah ada cermin, coba bercermin, lihat. Kulit sudah mulai keriput, kata orang sudah bau tanah. Ya begitu keadaannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita tidak bisa menyembunyikan itu. Secanggih apapun ilmu manusia hari ini berkaitan dengan ilmu kedokteran, kurang canggih apa juga hari ini ya. Ditemukan banyak penemuan-penemuan ini itu dan lain sebagainya. Sampai manusia ingin menciptakan satu formula untuk mempercepat regenerasi sel. Saking takutnya manusia itu kepada kematian gitu ya. Takut tua juga. Regenerasi sel. Formula yang mempercepat regenerasi sel. Tapi apakah itu mampu untuk menambah umur umat manusia hari ini? Tidak. Itu mukjizat Nabi itu. Itu termasuk salah satu kebenaran nubuat Nabi. Nabi itu bersabda 15 abad yang lalu. Dari Nabi mengucapkan itu sampai sekarang, kira-kira berapa sih umur umat manusia ini? 60-70 tahunan.
Betul? Padahal sekarang ini kurang maju apa ilmu kedokteran, Pak? Kenapa tidak bisa menambah umur umat manusia jadi 1000 tahun gitu? Kalau dibandingkan dengan umur umat-umat terdahulu yang sampai ribuan tahun ya. Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun, itu dakwahnya itu, umurnya pasti lebih dari itu. Itu umur umat Nabi Nuh sampai ribuan tahun, 1000 tahun. Tapi untuk umur umat Muhammad Allah kasih cuma 60-70 tahun. Apa nyesel jadi umat Muhammad? Waduh, nyesel jadi umat Muhammad cuma 60 tahun. Ada yang merasa nyesel gitu. Inginnya jadi umat Nabi Nuh aja lah usianya sampai 1000 tahun. Pertanyaan saya, mau nggak dikasih umur 1000 tahun? Siapa yang mau? Tunjuk tangan. Tapi jangan nyesel ya kalau diaminkan malaikat. Siapa yang mau hidup 1000 tahun? Seperti angan-angan orang Yahudi. Law yu'ammaru alfa sanatin. Wah, seandainya diberi umur ribuan tahun. Siapa yang mau hidup ribuan tahun sekarang? 1000 lah. Gak ada yang mau kan? Berarti mau mati semua. Ya. 70 tahun itu sudah cukup. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, hadis ini begitu sinkron, ya, bahwa umat Muhammad ini seperti orang yang bekerja ba'da asar. Yahudi, umat Yahudi seperti orang yang bekerja dari pagi sampai siang, sampai zuhur. Nasrani seperti yang bekerja dari zuhur sampai asar. Nah, umat Muhammad, umat Islam seperti orang yang bekerja dari asar sampai maghrib, sampai terbenam matahari. Paling singkat itu, paling apa ya? Paling sebentar masa kerjanya, tapi paling besar gajinya. Memang cuma sebentar ya, tapi gajinya paling besar itu umat Muhammad. Artinya apa? Keutamaan yang Allah berikan besar. Walaupun masa mereka di dunia ini cuma sebentar, 60 tahun saja, itu sudah cukup. Untuk apa lama-lama untuk di sini di dunia ini? Mau lama-lama dicoba? Kalau dikasih usia 1000 tahun apa bisa istiqomah? Kalau dikasih umur 60 tahun istiqomah itu aja megap-megap. Ya, sholat aja kadang-kadang udah mengeluh, aduh sampai kapan sholat ini? Belum lagi ujian-ujian kehidupan lainnya. 60 tahun itu sudah cukup itu. Bagi umat Muhammad itu kasih sayang Allah itu pada kita. Kita ini nggak bisa lebih dari itu. Kalaupun dikasih lebih sampai 100 tahun aja sudah ngeri kita ngelihatnya, keriput kan begitu ya. Kita pun ngeri ngelihatnya. Makanya kalau sudah 80 tahun itu kan harapannya kapan mati kan gitu ya. Nah, seperti itulah para jemaah yang dimuliakan Allah. Waktu sangat cepat. Kalau tadi Nabi mengatakan umur umat Muhammad ini 60 sampai 70 tahun, kalau kita sekarang sudah menginjak 50 tahun, tinggal 10 tahun. Tinggal 10 tahun. Dan itu cepat. Antum masih ingat masa-masa di mana manusia menyambut awal tahun milenium, abad 21, 2000, tahun 2000. Masih ingat gak? Tahu gak itu hampir 20 tahun yang lalu ya? Tapi antum masih ingat ya? Seolah-olah baru kemarin ya? Betul ya? Ya ini udah 20 tahun. Cepet gak? Cepet gak terasa? Coba lihat kanan kiri kita, satu demi satu orang-orang sudah mulai meninggalkan kita. Mungkin kita the last man standing istilahnya, orang yang terakhir gitu ya. Tinggal nyusul aja. Itulah dia waktu sebenarnya. Maka kita yang sudah banyak buang-buang waktu ini, orang tua ini, kadang-kadang kita menyesal gitu ya. Aduh, kenapa tidak banyak berbuat dulu? Waktu masih muda dulu. Maka permanfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Udah masuk 40 tahun, itu masuk usia senja namanya. Sudah mulai remang-remang kehidupan itu.
60 tahun ke atas itu namanya usia lanjut usia. Istilahnya juga sudah lanjut usia, lanjut ya. Sebenarnya sudah habis waktunya. Injury time lah. Dikasih tambahan waktu gitu. Waktu normal sudah habis. Dikasih tambahan waktu. Kalau sudah masuk injury time, tambahan waktu itu wasit sudah siap-siap meniup peluitnya. Udah di mulut itu, Pak. Peluitnya sudah di mulut itu. Ya. Jangan sampai kebobolan di injury time itu, nangis guling-guling itu pemain, Pak. Di injury time dia malah apa? Kebobolan gitu. Di masa-masa injury time, di masa-masa lanjut usia, dia kehilangan hidayah, sudah kiamat itu. Ya. Dia gagal mempertahankan keistiqomahannya di atas hidayah, di atas sunnah, di atas agama. Itu masa tua yang buruk, namanya su'ul kibar. Yang Nabi ajarkan kita berdoa setiap pagi dan petang berlindung kepada Allah dari su'il kibar, masa tua yang buruk. Mudah-mudahan di masa tua kita bisa mengenal hidayah, ya, bisa lebih soleh, bisa lebih memahami agama dengan baik, bisa menerima sunnah begitu ya. Seharusnya hati orang tua itu lebih lembut karena dia punya pengalaman hidup yang sudah banyak. Dia bisa lebih menerima hidayah itu. Seharusnya itu. Tapi kadang-kadang ada juga yang makin tua makin menjadi tadi tua-tua lagi. Makin tua makin keras penentangannya, makin keras hatinya. Waliyadzubillah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Maka kata Nabi, yang pertama adalah manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tua. Kemudian Nabi mengatakan, dan manfaatkanlah masa lapangmu sebelum datang masa sempit. Masa lapang, belum banyak tuntutan, gunakan itu sebelum datang masa sempit, di mana banyak tuntutan hidup, banyak amanah-amanah yang sudah Allah berikan kepada kita. Hidup pun semakin repot karena banyak konsekuensi yang harus kita lakukan. Ya, khususnya orang-orang yang mungkin masih di awal-awal berumah tangga, ya. Artinya masih banyak yang bisa dia persiapkan untuk bekal-bekal hari tua istilahnya, yaitu ilmu. Kita berumah tangga kan perlu ilmu, ya. Maka kadang-kadang sebagian pasangan-pasangan muda itu mengabaikan kebutuhan ilmu mereka, sehingga ketika mereka sampai di usia-usia senja pernikahan mereka muncul masalah-masalah yang nggak bisa diselesaikan. Maka ketika kita masih punya waktu lapang, itu dimanfaatkan. Dalam istilah Islam, ya, tidak ada istilahnya libur itu untuk urusan akhirat. Rumusnya dalam Islam, dalam Quran adalah fa idza faraghta fansab. Jika kamu sudah selesai dari satu urusan amal soleh, cari amal soleh yang lain. Jangan katakan saya off dulu lah mikirin akhirat. Sedang off tahu ya. Ya, sedang tidak memikirkan akhirat ini, mau santai dulu. Ini bahaya ini. Bayangkan orang yang sedang off mikiri akhirat, tiba-tiba malaikat maut datang gitu. Jangan-jangan nggak bisa nyebut dia nanti, nggak bisa ngucap. Kenapa? Karena tidak sedang mikirin akhirat. Gitu. Artinya apa, para jemaah yang muliakan Allah? Waktu itu sangat berharga. Maka jangan biarkan kita itu menjadi orang yang suka menganggur. Biasanya orang yang suka menganggur itu adalah orang yang suka mempanjang angan-angan, gitu. Suka menghayal. Gitu. Ya, para jemaah yang muliakan Allah. Maka jangan jadi pengangguran. Apalagi pengangguran akhirat, ya. Kalau pengangguran dunia mungkin agak mending lah.
nganggur dunia, paling-paling nggak dapat duit kan begitu ya. Tapi kalau nganggur akhirat nggak dapat pahala ya. Jemaah yang dimuliakan Allah. Maka harus ada yang kita pikirkan, agenda-agenda akhirat yang kita buat harus ada ya. Mumpung masa lapang. Maka terus kita berpindah dari satu amal soleh ke amal soleh yang lain. Contohnya ini ya. Kemarin kita baru selesai dari Ramadan ya. Betul ya? Baru selesai dari Ramadan. Alhamdulillah. Bagaimana Ramadannya kemarin? Sukses? Sukses Ramadannya? Wallahu a'lam. Atau gagal total? Enggak ya? Sukses. Alhamdulillah. Bagaimana kondisi kita di bulan Ramadan? Kita mungkin ya namanya juga bulan Ramadan ya. Banyak ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Alhamdulillah. Mulai puasanya karena bulan puasa. Salat malamnya karena ya ikut tarawih. Ikut tarawih enggak? Ikut. Tilawatul Qur'annya karena ikut tadarusan. Berapa kali khatam? Banyak. Alhamdulillah. 3 kali, 2 kali, 1 kali, setengah kali, 1/30 kali, ya hitung sendiri. Itikafnya, ikut itikaf enggak? Di sini ada itikaf? Ada? Belum dipakai? Itikaf dan lain-lain, sedekahnya banyak. Bulan Ramadan. Lepas Ramadan gimana? Off. Salat malamnya off. Puasanya off, tilawatul Qur'annya off juga, semuanya off. Lagi nganggur, karena bulan Syawal itu diidentikan dengan bulan santai. Ya, bulan santai. Sudah capek itu bulan Ramadan, santai dulu katanya. Itu Imam Ahmad ditanya sama muridnya, "Wahai Imam, kapan kamu libur? Kapan kamu istirahat? Kapan cuti begitu?" Kayaknya nggak ada diemnya, gitu. Nggak ada matinya, nggak ada habisnya begitu. Ada aja yang dibuat gitu. Ya wajar aja Imam Ahmad hafal 1 juta hadis gitu. Merojaahnya itu kan susah itu. Antum hafal arba'in aja nggak tamat-tamat. Ini 1 juta hadis. Ngarang kitab Ustadz isinya 40.000 hadis. Atau ngarang 1 buku aja nggak selesai-selesai gitu ya. Apalagi ngisinya dengan 40.000 hadis gitu. Ini Imam Ahmad ini ditanya sama muridnya itu, "Wahai Imam, kapan istirahatnya? Kapan cutinya?" Apa jawab beliau? "Nanti kalau 1 kakiku sudah menampak di surga, itu baru libur." Maka muslim itu nggak ada liburnya sebenarnya. Terus dia habis Ramadan cari agenda yang lain, terus begitu terus. Selesai Ramadan jangan iman itu langsung ngedrop gitu ya. Ditinggal semua amal soleh yang kita kerjakan selama bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan antum sholat tarawihnya, sholat malamnya 11 rakaat, betul ya? Tiap malam 11 rakaat, luar biasa. Itu mungkin hanya terjadi di bulan Ramadan itu. Salat malam 11 rakaat tiap malam itu. Pertanyaannya, apa kabarnya dengan bulan Syawal? Apa kabarnya salat malam kita di bulan Syawal? 11 rakaat? Enggak Ustaz, kurang. 9. Kebanyakan juga. 7, 5, 3, 2, 1, itu macam lampu merah jadinya. Itu mundur. 1 pun tidak. Ya berarti belum mulai Ustaz. Belum mulai lagi. Ada juga ya sampai sekarang belum mulai lagi sholat malamnya gitu. Kapan dimulainya? Wallahu a'lam. Mungkin Ramadan tahun depan 1441 Hijriah. Jadi sholat malamnya spesialis bulan Ramadan. Ada juga orang yang puasanya spesialis bulan Ramadan juga. Kalau itikaf jangan tanya ya, udah spesialis bulan Ramadan itu. Padahal Pak ya,
Para ikhwah sekalian, itu iktikaf bukan ibadah khusus Ramadan. Tidak. Para sahabat sering melakukan iktikaf di luar Ramadan. Mungkin satu amalannya yang dilakukan Nabi dan tidak pernah dilakukan oleh umatnya adalah iktikaf di bulan Syawal. Ada riwayat itu, Nabi pernah iktikaf 10 hari di bulan Syawal. Kira-kira ada nggak yang ngamalkan itu? Kira-kira, tunjuk tangan coba, saya mau tahu. Saya enggak sih. Mungkin di antara hadirin ada yang melakukan itu, mengamalkan itu. Iktikaf 10 hari di bulan Syawal ya. Bukan pulang kampung 10 hari di bulan Syawal, bukan. Bukan liburan 10 hari di bulan Syawal, enggak. Iktikaf 10 hari di bulan Syawal. Kira-kira ada enggak yang ngamalkan? Kalaupun ada yang ngamalkan, kita pun melihatnya aneh itu. Ini aliran mana ini gitu. Arsad dari mana nih? Aliran sesat dari mana? Mungkin ya, karena kita nggak tahu. Aneh kelihatannya. Kalau ada orang yang iktikaf 10 hari di bulan Syawal. Tapi Nabi melakukan itu. Namun kita di sini di Indonesia, kita mengidentikan bulan Syawal itu sebagai bulan libur. Saking enaknya libur, ya sholat malamnya belum mulai lagi, baca Qur'annya belum mulai lagi, puasanya belum mulai lagi. Bagi yang baru merencanakan puasa Syawal sudah bablas, nggak ada lagi. Tahun depan lah, sudah habis bulan Syawal. Ini sudah 18 Zulqa'dah, mau masuk 19 sudah. Apa kabarnya dengan tilawatul Quran kita? Waktu bulan Ramadan kemarin berapa kali khatam? Satu kali lah ya. Alhamdulillah. Bulan Syawal udah berapa juz kemarin? 5 juz? 3 juz? 3 juz lah. Dami-dami. Juz apel, juz nenas, juz mangga. Artinya belum mulai lagi. Ya kapan mulainya? Nanti Ramadan tahun depan. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya waktu luang itu jangan dibuang-buang. Ya kesalahan kita di sini mungkin ya. Kita itu mindsetnya orang Indonesia, maaf ya, orang Indonesia. Putih. Mindsetnya orang Indonesia itu mindsetnya libur. Betul nggak? Iya. Saya bisa buktikan itu bahwa mindsetnya orang Indonesia itu mindset libur. Yang ada dalam benaknya libur gitu. Karena cuma di Indonesia ada yang namanya hari kejepit. Aneh itu. Tahu hari kejepit? Yang PNS tahu loh itu ya. Hari kejepit itu mungkin cuma ada di Indonesia itu. Saking nggak maunya itu kehilangan momen libur itu. Misalnya Selasa merah nih Pak ya. Itu Senin namanya hari kejepit itu dijepit-jepit supaya Senin itu libur itu. Nah, itu cuma di Indonesia itu. Jadi mindsetnya itu mindset libur gitu ya. Celakanya kalau lah libur urusan dunia mungkin sedikit lah efeknya ya. Tapi kalau libur akhirat itu keenakan biasanya. Ya hingga akhirnya kita melupakan, melalaikan dan meninggalkan amal. Jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, maka masa luang itu jangan dibuang-buang ya. Kalau ada kesempatan lakukan. Jangan tunda sampai hari esok. Esok kan masih ada kata orang. Tapi mungkin bukan punya kita. Apa yakin esok itu punya kita? Esok memang masih ada, tapi apakah milik kita? Belum tentu. Maka kesempatan yang ada harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka antum saya tanya, antum setelah selesai Ramadan kemarin, apa agenda yang antum buat? Kalau Ramadan itu adalah puncak tertinggi agama kita, iman kita itu di bulan Ramadan, itu paling tinggi sudah, topnya itu ya, itu bulan Ramadan. Puncak iman yang paling tinggi itu bulan Ramadan.
Ada bulan-bulan lain di mana agama antum lebih tinggi, iman antum lebih tinggi daripada bulan Ramadan. Wah Ustaz, saya di bulan Rajab iman saya, agama saya lebih tinggi kayaknya di selain daripada bulan Ramadan. Ada nggak? Coba tunjukkan. Nggak ada. Ramadan pasti paling tinggi. Kan? Wajarlah setan dibelenggu kan begitu ya. Kalau tidak soleh di bulan Ramadan itu yang namanya terlalu itu. Antum jangan terlalu jumawa, merasa berprestasi. Antum jadi orang soleh, mendadak soleh di bulan Ramadan. Itu wajar, normal, standar, biasa. Yang luar biasa itu adalah jika kita mampu membawa spirit Ramadan itu keluar Ramadan. Itu baru luar biasa. Di bulan Ramadan jadi orang soleh ya biasalah. Orang suasananya seperti itu, mendukung gitu. Kalau nggak soleh itu terlalu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, bulan Ramadan wajar kita melakukan rangkaian ibadah seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, setelah Ramadan apa agenda antum? Udah tua ini batu-batu terus. Mudah masuk angin. Nah, setelah Ramadan apa agenda yang antum buat coba? Tanpa agenda, bengong, kosong melompong, nggak tahu apa yang dibuat. Hingga sebagian orang ada yang semangat ibadahnya itu hanya memuncak di bulan Ramadan aja, di bulan-bulan lainnya kosong melompong, belum, bengong. Coba saya tanya dulu lah, apa agenda yang antum buat setelah Ramadan? Tanpa agenda. Hidup tanpa agenda itu agak aneh sebenarnya. Itu ibarat antum hidup tanpa perencanaan itu. Apa yang mau dibuat beberapa bulan ke depan itu? Enggak ada. Harusnya ada ya. Antum catat kalau perlu. Ini yang mau saya buat 1-2 bulan ke depan ini target. Harus seperti itu. Namanya mau masuk surga. Apa agenda yang antum buat? Baik, saya ajarilah. Mudah-mudahan bisa dilakukan tahun depan. Mau nggak? Ya. Antum beli celengan ayam. Tahu celengan ayam? Ya, ngapain itu? Nah, nabung. Untuk apa? Untuk apa nabung? Ya, ada yang di planningkan ini. Yaitu 2 bulan ke depan setelah Lebaran kita akan menyambut event yang tidak kalah besar dari Ramadan, yaitu kurban. Maka kita mulai menabung pasca Ramadan gitu. Kalau kita menabung pasca Ramadan, mulai dari 2 Syawal kita tabung ya. 1 hari 100.000. Itu kecil lah bagi orang Binjai kan gitu ya. Orang Binjai kan makmur. 1 hari 100.000. Itu dalam waktu 2 bulan antum bisa dapat duit 6 juta, betul ya? Iyalah, lebih kurang lah 6 juta. 6 juta itu antum bisa beli kurban patungan ya, 7 orang. Terkumpul berapa? 40 juta. Antum cari sapi yang harganya 40 juta, itu namanya sapi Brahma atau sapi limusin. Beratnya di atas 800 kilo. Puas nggak? Puas. Tapi kalau nggak ada agenda, bengong gitu sampai Zulhijjah, bengong terus. Keasikan libur kan begitu ya. Begitu sampai bulan Zulhijjah baru periksa, baru rogoh kantong kosong. Baru buka dompet bolong. Habis terkuras karena liburan. Enggak ada tabungan. Enggak ada budget untuk beli kurban. Terpaksalah mengumpulkan recehan yang ada. Berapa yang tak ada.
beli korban. Beli korbannya last minute ini. Ya dapat sapi, kambing apa adanya. Maka motonya pun yang penting berkorban. Kalau motonya yang penting berkorban, saya pastikan antum pasti dapat kambing kurus, sapi kurus. Kenapa? Harga sapi sudah mahal. Harga kambing sudah dapat pun nggak ideal, asal-asalan, sisa. Namanya juga sisa. Yang baik-baik sudah diambil orang. Kita telah buang-buang waktu 2 bulan setelah Ramadan kita bengong. Pertanyaannya, antum udah siap-siap nggak kurban? Udah ada persiapan ya? Atau masih bengong sampai sekarang? Ini sudah 19 Zulhijjah ya, 10 hari sudah masuk bulan Dzulqa'dah ya, sebentar lagi 10 hari lagi masuk bulan Zulhijjah. Ini udah 19 Dzulqa'dah mungkin. Kalau sampai hari ini antum masih bengong, belum ada persiapan sama sekali, ya udah. Berkorbanlah apa adanya. Arti kita sudah buang-buang waktu itu selama 2 bulan ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, maka itu contoh ya bagaimana kita buat. Nanti setelah kurban ada lagi agenda-agenda yang kita buat. Sehingga nggak ada waktu kosong gitu. Nggak ada waktu yang terbuang. Kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ini Isya. Azan dulu. Ini azan. Lanjut. Ya, kita azan Isya dulu, setelah azan Isya kita lanjut ya.
Allahu Akbar.
استووا اعتدلوا صووا صفوفكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
Kiri-kiri. Ada keset nggak? Keset aja di bawah. Keset aja Pak. Keset nggak tahu. Keset aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah taala 30 menit ke depan kajian akan kita lanjutkan kembali dan setelahnya insyaallah akan ada sesi tanya jawab. Mungkin di antara ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya kepada ustaz kita bisa menulis pertanyaan secara di kelas. Namun sekali lagi kami panitia kajian mengimbau agar kita tanya pertanyaan yang diajukan kepada guru dan nantinya sesuai dengan materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan sekali lagi kami mohon maaf kepada para ikhwan dan akhwat sekalian untuk bertanya, namun ternyata pertanyaan itu tidak diusulkan atau dijawab oleh ustaz kita. Insyaallah taala demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, nasara abdah, anjaza wa'dah, wa azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan sejenak pertemuan kita malam ini. Tadi kita sebutkan dua hal ya. Manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua, masa lapang sebelum datang masa sempit. Kemudian Nabi mengatakan manfaatkan masa kaya sebelum datang masa miskin. Hadis ini mengisyaratkan bahwa kekayaan itu tidak abadi. Coba cek uang yang ada di kantong kita, udah berapa sidik jari ada di situ. Hari ini dia ada di saku kita, besok mungkin berada di saku orang lain. Maka dari itu ketika mumpung dia ada di saku kita, jadikanlah itu milik kita dengan menginfakkannya. Maka maksud dari manfaatkan masa kaya sebelum datang masa miskin adalah segera bersedekah. Mungkin oleh karena itu ya Nabi itu berdoa jadi orang miskin. Ada doanya. Doa minta jadi orang miskin. Mau saya ajari doanya? Mau nggak? Ada papan tulis ini, biar saya tulis doanya. Harus diamalkan ya. Atau saya baca doanya diaminkan ya. Mungkin ini satu-satunya doa kalau dibaca sama imam nggak diaminkan sama makmum gitu. Nabi pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hasyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Amin. Takut-takut bilang amin ya. Takut diaminkan malaikat ya. Nabi berdoa, ya Allah hidupkan aku miskin, matikan aku miskin dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Artinya hidup yang dipilih Nabi adalah hidup miskin. Mungkin ada yang protes, Ustaz, apa orang Islam nggak boleh kaya kan begitu ya? Nggak ada larangan kaya,
Kaya nggak dilarang, miskin diharapkan, fakir dihindari. Nah itu dia. Kaya nggak dilarang, miskin itu yang diminta, fakir itu kita hindari. Karena tiap pagi dan petang kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal faqr, ya kan? Wa su'il kibar. Tiap pagi dan petang. Antum baca doa pagi dan petang enggak? Kalau baca itu kita baca itu doa itu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran. Karena orang fakir itu dia terpaksa hina hidupnya karena harus meminta-minta. Karena dia tidak memiliki sesuatu yang cukup untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Itu fakir, melarat namanya. Kita berlindung kepada Allah supaya kita tidak hidup melarat. Tapi Nabi minta miskin, beda miskin dengan melarat, beda. Miskin itu orang yang memiliki apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Kalau dalam istilah sekarang, hidupnya pas-pasan. Ya, pas perlu ada. Enak nggak hidup begitu? Pas perlu ada. Garuk-garuk kepala. Iya, karena perlunya nggak macam-macam. Itu orang miskin namanya. Perlunya kan nggak macam-macam. Pas perlu ada begitu. Itu orang miskin. Pas-pasan hidupnya. Enak itu. Maka Nabi minta miskin. Dan Nabi tidak melarang jadi orang kaya. Silakan jadi orang kaya, tapi resiko tanggung sendiri. Iyalah. Apa risiko jadi orang kaya? Coba saya tanya dulu. Hah? Ya semua orang dihisab. Apa risiko jadi orang kaya? Hah? Banyak pertanyaan gitu ya. Ya semua ditanya. Banyak pertanyaan. Berapa pertanyaan? Gak tahu. Apa risiko jadi orang kaya? Hah? Melampaui batas. Apa risiko jadi orang kaya? Hah? Iya, lama masuk surganya, 500 tahun bedanya. Itu resikonya. Jadi orang kaya. 500 tahun itu bukan waktu yang singkat, lama itu. Antum hidup 50 tahun aja sudah lama terasa ya. Kapan berakhir? 50 tahun baru. Ini 500 tahun. Artinya orang miskin sudah masuk surga, sudah bersama bidadari, sudah makan hidangan surga, sudah tidur di dipan-dipannya, sudah mencicipi buah-buahnya. Orang kaya itu masih antri, belum masuk lagi itu. Itu risikonya dia jadi orang kaya itu. Makanya kalau ada pertanyaan, antum pilih jadi orang miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur? Sudah digitukan pun masih milih jadi orang kaya yang bersyukur itu. Ambisi kali jadi orang kaya. Padahal muka-muka kita sini muka-muka orang miskin. Ya cocoknya jadi orang miskin. Gitu. Berbahagialah jadi orang miskin, gak perlu disesali. Itu yang diminta Nabi itu. Antum gak perlu minta-minta lagi, karena udah miskin. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Tapi tidak dilarang jadi orang kaya. Maka jangan salah ustadz. Berarti kita orang Islam ini gak boleh jadi orang kaya. Boleh, gak dilarang. Gak ada bab mausu'ah manahi syariah, larangan jadi orang kaya, gak ada. Nah, tapi Nabi itu kalau jadi orang kaya nggak pakai lama. Nah ini dia, orang kaya yang bersyukur itu seperti itu. Kaya itu nggak lama-lama, itu sebentar aja. Mampu nggak seperti itu? Nabi sering jadi orang kaya, sering kali jadi orang kaya, tapi sebentar aja. Ya, mungkin iman kita nggak sampai segitu ya. Jadi orang kaya cuma sebentar aja gitu.
Ya, datang harta menumpuk di depan beliau dari Bahrain. Ya, beliau dapat 1/5 kan. Menumpuk gitu. Itu untuk Nabi itu. Itu habis dalam sekejap. Dibagi-bagikan, diinfakkan. Yang tersisa hanyalah bagian untuk beliau dan keluarga beliau makan hari itu. Yang tersisa hanyalah ya sesuatu yang sekedar untuk mencukupi kebutuhan beliau dan keluarga beliau hari itu. Bayangkan, ibaratnya antum dapat 1 miliar, semua diinfakkan kecuali 1 juta untuk hari itu. Udah banyak kali itu ya. Atau kita kebalikannya, kalau dapat 1 miliar, infaknya 1 juta, lebihnya kita kantongi. Itu kita, tapi Nabi sebaliknya itu. Ya, Nabi sebaliknya. Yang tersisa cuma 1 juta, selebihnya apa? Diinfakkan. Tersisa hanyalah bagian yang cukup untuk beliau dan keluarga beliau hari itu. Bayangkan itu. Ini orang seperti ini, kalau tawakalnya nggak tingkat tinggi, tawakal tingkat dewa nggak bisa itu Pak. Iya. Jadi orang miskin cuma sebentar. Jadi orang kaya cuma sebentar. Kalau kita kan begitu kaya banyak kali planningnya kan gitu ya. Bagaimana? Ini sudah kaya 1 turunan gitu. Mau 2 turunan, sampai 7 turunan gitu. Itu kita. Ya begitulah. Jemaah yang dimuliakan Allah, kenapa Nabi itu milih hidup miskin? Dan ya doa Nabi itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi hidup miskin. Bukan nggak pernah jadi orang kaya, sering, tapi nggak lama-lama itu. Kira-kira mampu nggak kita jadi orang kaya seperti itu? Seperti Abu Bakar, datang panggilan infak habis semuanya. Yang tersisa hanyalah untuk beliau dan keluarga beliau. Umar setengah. Ini iman sahabat itu ya. Karena yang paling ditakutkan oleh orang kaya, ya adalah kehilangan kekayaan. Namanya post power syndrome, kehilangan kuasa, kekayaan, itu yang paling ditakutkan orang kaya. Tanya aja sama orang kaya kalau nggak percaya. Jamaah yang dimuliakan Allah, itulah perkara yang sangat menghantui mereka, sehingga berusaha mati-matian untuk mempertahankan kekayaan itu. Ya, maka itu cuma lip service saja. Antum katakan saya mau jadi orang kaya yang bersyukur. Wah, apa memang antum nanti kalau sudah kaya bisa bersyukur? Nanti jangan-jangan infaknya cuma tinggal cerita kan gitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah itu makanya Nabi mengatakan manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa miskin. Ya, sebelum kekayaan itu dicabut sama Allah. Ya, karena itulah hidup dunia, tilkal ayam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami pergilirkan. Hari ini kita di atas, besok bisa jadi di bawah. Kemarin di bawah, hari ini mungkin kita di atas. Begitulah Allah pergulirkan kehidupan itu. Rezeki manusia nggak ada yang sama. Seperti sidik jari mereka nggak ada yang sama. Ada rezeki manusia sama? Enggak. Maka antum yang dapat kelebihan rezeki itu manfaatkan. Di sana ada orang yang ingin sedekah nggak bisa sedekah. Padahal ingin kali dia sedekah. Ya, maka kita yang punya harta bersedekahlah. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Itu memanfaatkan masa kaya sebelum datang masa miskin. Kemudian Nabi mengatakan manfaatkan masa sehat sebelum datang masa sakit. Kesehatan itu nikmat yang harus kita jaga. Dan ingat ya, sehat itu seperti nikmat-nikmat yang lain. Nggak bisa turun dari langit begitu saja, nggak, harus diupayakan ya. Antum dapat uang apakah turun dari langit? Cari uang kan? Demikian juga sehat, harus cari sehat. Itu nikmat ya. Karena setelah sehat akan ada masa sakit. Nggak ada manusia yang nggak sakit lah. Antum sepanjang hayat sampai sekarang apa nggak pernah sakit? Berkali-kali ya. Yang paling sering sakit hati. Iya kan? Yang paling sering sakit hati. Tiap hari soalnya.
Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi ada masa sakit itu. Makanya dikatakan oleh para ulama, sehat itu adalah mahkota. Sehat itu adalah mahkota yang ada di kepala orang sehat. Tidak ada yang bisa melihatnya kecuali orang sakit. Orang si sehat itu nggak bisa melihat mahkota dia itu. Maka kalau antum orang sakit, antum lihat orang sehat gimana? Iri ya. Apalagi sakit gigi itu. Itu paling kesel lihat orang ketawa itu. Antum sakit gigi lihat orang ketawa itu, aduh paling kesel itu. Barulah nikmat kita tahu nikmat sehat itu. Ketika kita jatuh sakit, lihat orang sehat itu, waduh kayaknya beruntung kali lah orang ini. Apalagi sakitnya parah, sudah terbaring lemah di atas dipan itu. Lihat orang sehat itu, waduh luar biasa. Yang kita harapkan adalah dapat sehat, ya. Itu orang sakit itu. Seperti kisah tiga orang yang Allah uji dengan sakit, ya. Ketika malaikat datang menawarkan kepada mereka, apa yang paling mereka inginkan? Coba apa coba? Sehat dari penyakit mereka. Itu yang mereka harapkan itu. Bukan harta yang mereka minta, itu bonus. Ya, malaikat itu memberikan onta yang bunting, sapi yang bunting, kambing yang bunting, itu bukan permintaan mereka. Ketika malaikat menawarkan kepada mereka, apa yang kalian inginkan? Yang satu kena sakit pada kulitnya, ya. Kena penyakit kusta, sopak. Yang satu kena penyakit pada kepalanya, gugur rambutnya. Yang satu buta. Ketika malaikat menawarkan kepada mereka, apa yang paling kalian inginkan? Apa jawaban mereka bertiga? Sembuh dari sakitnya. Itulah berharganya sehat itu. Ketika kita sakit, yang kita ingat adalah sehat, bukan harta. Kadang-kadang apa artinya harta? Ketika kita jatuh sakit, harta ludes pun kita rela demi mendapatkan sehat, walaupun ujungnya mati. Begitulah berharganya sehat itu. Tapi ingat, sehat itu nikmat seperti nikmat-nikmat yang lain, enggak turun dari langit itu. Jangan jumawa, wah saya orang soleh pasti sehat. Siapa bilang? Nabi aja sakit ya. Iya kan? Makanya Nabi menjaga kesehatan. Iya. Antum jangan silap, Nabi itu menjaga kesehatan. Sunnah-sunnah Nabi itu semuanya muaranya menjaga kesehatan. Makan jangan kenyang-kenyang, kan begitu. Berhenti sebelum kenyang. Makan setelah lapar, kan begitu. Nggak lebih-lebih dalam makan dan minum. Tidak meniup makanan dengan yang sedang panas, tidak makan yang panas-panas. Banyak sunnah-sunnah Nabi itu semua mengarah kepada hidup sehat. Sunnah Nabi, baik dalam makan, minum, semua peri kehidupan. Ya, tidur, bangun tidur, bagaimana cara bangun tidur, jangan langsung lompat karena jantung belum siap. Nanti antum bisa isdet di kamar mandi. Iya. Semua sunnah itu menuju ya hidup sehat. Kalau diamalkan. Dan Nabi juga bukan hanya itu ya, Nabi juga berolahraga untuk mendapatkan nikmat sehat. Kan ada banyak olahraga Nabi ya. Ya Nabi aja berolahraga, bahkan beliau mengajak istri juga berolahraga, lari. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah. Nah itu Nabi ya. Harus berikhtiar untuk dapat sehat. Kurang soleh apa Nabi? Lalu antum saya orang soleh, tidur aja sehat, tidak bisa. Antum juga harus mencari sehat, karena sehat itu nikmat harus dijaga sebelum datang masa sakit. Karena kalau kita sehat, banyak yang bisa kita buat. Antum bisa datang taklim, antum bisa datang ke masjid, antum bisa cari nafkah, antum bisa berkarya, bantu orang, ini itu dan lain sebagainya. Kalau sakit gimana? Penyakitan lah. Ya, terbaring di rumah, apalagi sakit parah sudah diurusi orang, nah itu sudahlah, tinggal tunggu di talqin aja. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka manfaatkan masa sehat sebelum datang masa sakit. Terakhir, manfaatkanlah masa hidup sebelum datang kematian.
Ini gongnya ini. Kesimpulannya kan itu semuanya itu yang 4 poin sebelumnya itu kan itu. Ini penyebutan yang umum setelah penyebutan yang khusus. Zikrul am ba'dal khusus. Itu kan khusus semua. Manfaatkan muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, sempit sebelum lapang sebelum datang sempit, sehat sebelum datang sakit. Ini kan khusus. Nah, yang keempat ini, yang kelima ini ada umum. Ya, manfaatkan masa hidup sebelum datang kematian, mumpung masih hidup. Ya, kita nggak tahu ajal kapan datang. Seperti kalau yang hadir tadi siang di masjid dakwah, tukang jagal yang bertobat dari dosa membunuh, dia nggak tahu kapan ajalnya datang. Ya, padahal ajalnya datang tidak lama setelah dia bertobat. Di last minute, detik-detik akhir kehidupannya dia bertemu hidayah. Ini orang yang beruntung ini. Dia bisa memanfaatkan sisa hidupnya yang dia tidak tahu hingga merubah nasibnya. Betapa beruntungnya orang ini. Kadang-kadang hidup ini perlu keberuntungannya. Tapi keberuntungan itu tidak datang begitu saja. Allah lihat kesungguhan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita mengejar keberuntungan itu Allah kasih. Kalau tidak, bahkan dia tidak menghendakinya, Allah tidak akan beri. Allah tidak akan kasih keberuntungan itu. Para jemaah yang keberuntungan tukang jagal ini adalah dia bertemu dengan orang alim, ahli ilmu. Di situ persimpangan jalannya. Ya, persimpangan jalan hidupnya itu di situ. Ketika dia bertemu dengan seorang alim yang membimbing dia kepada kebaikan, taubat, dan amal soleh yang menyelamatkan dia di detik-detik akhir kehidupannya. Maka manfaatkanlah masa hidup sebelum datang ke kematian. Saya mengutip perkataan Ibn Baz yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili di dalam majelisnya. Beliau mengatakan, Syekh Ibn Baz berkata, ya, miskin man tarakat dunya wa laysa lahu khidmatun linnas. Orang miskin yaitu orang yang rugi. Orang yang malang nasibnya, yaitu orang yang meninggalkan dunia tapi tidak ada khidmat yang dia tinggalkan untuk umat manusia. Tidak ada jasa, tidak ada buah tangan yang ditinggalkannya untuk umat manusia. Pergi begitu saja. Ini orang yang paling rugi. Artinya dia tidak dapat amal jariah. Rugi. Maka antum pulang ke rumah tanya sama diri sendiri, kira-kira apa yang sudah saya buat? Coba tanya nanti malam sama diri sendiri, gak usah sama istri ya. Dia bingung jawabnya soalnya. Gak ada masanya. Sama aku aja belum buat apa-apa. Sama diri sendiri coba tanya nanti malam, kira-kira sudah buat apa? Ini namanya muhasabah. Ya silakan amalkan itu nanti malam ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jangan lupa bercermin ya supaya tahu berapa usia sudah itu. Hitung usia enggak? Baru dihitung, Allah menghitung usia manusia. Ya, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Hingga ketika manusia itu sampai kepada puncak usia syiddah namanya, yaitu usia 40 tahun. Ya. Begitu masuk 40 tahun itu harus hitung-hitung usia itu. Ini sudah menghitung hari istilahnya, Pak. Ya, menghitung hari. Sudah hampir mendekat dan mendekat. Kalau ingat mati, lihat itu benda, jam itu. Itu alat transportasi yang membawa kita ke alam berikutnya, alam barzakh. Itu alat transportasinya ya, jam itu. Maka antum yang pakai jam itu betul-betul punya nyali. Itu bisa ingat mati terus itu. Saya nggak pakai jam. Saya ada di sini.
Coba lihat itu alat untuk mengantarkan kita ke alam berikutnya. Itu alatnya. Itu alat transportasinya. Itu kendaraannya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Anda bisa ambil pelajaran dari benda itu. Itu coba lihat. Tadi jarum pendeknya kita bertemu di angka 6. Jarum panjangnya di angka 10. Sekarang sudah 3 jam berlalu. Cepat nggak? Cepat nggak terasa. Padahal saya sudah capek ngomong ini. Antum dengarnya udah pegel juga ya. 3 jam nggak terasa kan? Nggak terasa. Antum pulang memejamkan mata pagi-pagi sudah jam 5. Karena bangunnya pas azan kan gitu ya. Antum tidur 6 jam saja per hari, kalau tidurnya 6 jam ya, itu sudah menghabiskan 25% dari hidup antum. Sadar nggak itu? Itu kalau 6 jam ya. Kalau 6 jam. Kalau 8 jam itu sepertiga lah. 30%. 33% dari hidup itu sudah hilang terbuai mimpi. 33%. Coba hitung-hitung gitu. Ya, para jemaah. Itu supaya kita hidup ini efektif, efisien dan bisa memanfaatkannya secara maksimal. Wallahu a'lam bishawab. Ya, seperti judul pertemuan kita malam ini, jangan buang-buang waktu lagi. Waktu itu adalah kekayaan. Kalau dibuang-buang sayang. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, maka dari itu ya muslim, mukmin jangan suka menganggur. Ya, jangan suka menganggur. Ada pengangguran di sini? Enggak ada ya, alhamdulillah. Maksudnya pengangguran akhirat, kalau pengangguran dunia mungkin banyak ini. Yang paling rugi itu pengangguran akhirat itu. Ya. Enggak ada yang bisa dibuatnya untuk akhiratnya. Itu pengangguran yang paling merugi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang bertanya? Silakan. Waktu bertanya 5 menit. Menjawabnya besok pagi. Ustaz Nurdin. Ini apa ini? Tanya. Ustadz, saya baru memulai usaha. Namun saudara-saudara menyuruh saya jadi karyawan PNS. Karena mereka melihat saya lulusan kampus ternama di Jawa. Awalnya orang tua mendukung. Namun orang tua khawatir mendengar pendapat saudara saya. Pada Allah, usaha saya sepi. Bagaimana langkah saya, Ustaz? Ya, wallahu alam lah. Ya namanya usaha sepi, ya namanya usaha kadang ramai, kadang sepi gitu ya. Ya sabarlah. Nanti kan ada datang masa ramenya, ya kan? Rezeki itu Allah yang ngatur, percaya enggak? Iya. Kalau antum takut gak dapat rezeki, kalah sama burung. Ya, burung nggak takut nggak dapat rezeki, tapi dia berikhtiar. Pergi pagi perutnya kosong, pulang sore perutnya sudah penuh. Itu burung. Jangan kalah sama burung.
orang tua yang lanjut usia sudah tidak sanggup lagi puasa, bolehkah membayar fidyah tanpa mengganti puasa? Iya, memang kewajibannya cuma bayar fidyah. Orang tua yang sudah renta itu tidak perlu lagi berpuasa. Apalagi puasa itu mengganggu kesehatannya. Ya, orang yang renta ya, sudah tua renta, dia nggak mampu berpuasa. Ini termasuk ashabul a'dar. Dia nggak perlu puasa. Ada keringanan yang Allah berikan. Anas bin Malik ketika sudah mencapai usia senja, usia tua, ya, beliau tidak puasa. Dan beliau cukup membayar fidyah dengan mengumpulkan 30 orang fakir miskin dan memberi mereka makan sekali makan, selesai. Itu orang tua renta, laki-laki maupun wanita. Jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, jadi nggak perlu ganti puasa, bayar fidyah saja. Itu keringanan yang Allah berikan. Tapi ada juga orang yang sudah tua tetap berpuasa. Yang terbaik bagi mereka sebenarnya adalah ya nggak usah puasa. Sama seperti musafir. Musafir di bulan Ramadan ada keringanan untuk tidak puasa. Ada nggak? Ada. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau safar, maka silakan dia ganti di hari yang lain. Ada keringanan ini. Bahkan Nabi mengatakan laisa minal bir asyamu fis safar. Tidak termasuk kebaikan berpuasa pada saat safar. Tapi hadis itu ada asbabul wurudnya. Apa sebab-sebab Nabi mengatakan itu? Yaitu ketika Nabi dalam sebuah safar, Nabi melihat ada seorang pemuda yang dipapah oleh 2 orang. Tepar dia. Ini dalam perjalanan ini. Nabi bertanya, kenapa pemuda itu gagah, kekar seperti itu kok masalah tepar gitu ya? Sambil dibopong-bopong orang, digendong orang, dipapah. Orang-orang mengatakan, ya Rasulullah dia berpuasa. Maka Nabi berkata, laisa minal bir asyamu fis safar. Tidak termasuk kebaikan berpuasa pada saat safar. Kadang-kadang kita beragama itu dengan perasaan. Antum pernah nggak saya tanya ya? Sedang safar di bulan Ramadan nggak puasa, sengaja nggak puasa, pernah nggak? Pasti alasannya lah safar saya nggak berat Ustaz, kan gitu ya. Nabi ayat itu tidak mengatakan safar yang berat, safar yang ini, ya safar. Apalagi kalau safar itu berat, makruh antum berpuasa. Kalau safar ringan antum boleh berpuasa, boleh tidak. Maka kalau safar itu berat, makruh antum puasa. Berdasarkan sabda Nabi tadi. Saya pernah punya pengalaman ini. Saya pernah diundang ke Palembang, ke PT Tel Tanjung Enim Lestari di Muara Enim sana, Sumatera Selatan. Waktu itu saya masih tinggal di Medan. Saya kan ormet, orang Medan. Saya sudah membayangkan ini. Ini perjalanan pasti panjang. Itu dari Medan ke Palembang unik gitu Pak. Kenapa? Karena harus ke Jakarta dulu gitu. Baru balik ke Palembang gitu. Dari Palembang harus perjalanan darat 2 jam lebih. 2 jam 3 jam lah, kalau macet sampai 4 jam. Itu berangkat pagi sampai di PT Telnya itu petang gitu. Karena yang ngundang perusahaan, saya dikasih naik Garuda. Naik Garuda. Ya, bangga sedikit lah naik Garuda. Biasanya boarding passnya ditunjuk-tunjukkan itu. Naik Garuda. Ini bulan Ramadan nih. Maka saya mengambil rukhsah itu. Saya memang nggak puasa dari rumah. Nggak puasa memang.
bulan Ramadan itu ya. Walaupun naik pesawat, tapi kan berat juga nih, satu seharian itu ya. Ke Jakarta dulu, balik lagi ke Palembang, dari situ naik darat lagi, naik mobil lagi, berat itu. Maka saya nggak puasa, sengaja. Apa yang terjadi? Itu kan naik pesawat pagi itu ya. Oh, naik pagi itu. Itu kan kalau penerbangan pagi itu pramugarinya mengeluarkan sarapan gitu ya. Tawari, mau nasi goreng kan gitu ya. Lontong Medan gitu ya, lupis, semua keluar itu. Tawarilah saya. Saya nggak ditawari. Jadi dia mau kasih makan ke penumpang gitu ya. Begitu giliran saya dilewatkan gitu. Dilewatkan saya. Padahal saya udah mau makan ini nggak puasa. Dilewatkan. Kita kan pakai lobe gini kan, pakai ini. Dilewatkan gitu. Nggak dikasih makan saya gitu. Kejam banget. Saya panggil itu, gitu kan datang dia. Bah, saya mau makan, saya mau sarapan, saya nggak puasa. Dia tuh agak bingung gitu Pak ya. Pak Haji nggak puasa? Enggak, saya bilang. Aduh. Ya, akhirnya diambil lah gitu kan, dia kasih makanan dia. Saking gugupnya itu pramugari, dia lupa kasih saya minum itu. Bah, minumnya belum dikasih. Lupa dia. Saking gugupnya itu. Itu karena dalam anggapan banyak orang gitu ya. Itu puasa dalam kondisi safar itu satu yang aneh gitu. Apalagi di bulan Ramadan. Lucunya lagi waktu mau turun saya dikasih bingkisan itu. Saya tanya, ini bingkisan untuk apa Mbak? Untuk buka puasa Pak. Tadi kan saya nggak puasa saya bilang. Lupa dia, gugup terus dia. Nah, begitulah dia asumsi banyak manusia sekarang ini bahwasanya walaupun safar tetap puasa. Aneh kalau nggak puasa, aneh. Maka sengaja ya saya nggak puasa ya untuk kadang-kadang kita perlu ya mendobrak sebuah tradisi gitu. Yang kita sendiri risih melakukannya gitu. Kayak ganjal gitu. Masa saya nggak puasa bulan Ramadan gitu. Padahal kan ada rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi perjalanan antum itu berat. Naik pesawat enak Ustaz, siapa bilang enak? Kalau pesawat goncang-goncang itu keringatnya lebih banyak daripada naik sepeda itu, Pak. Ya, pernah itu. Naik pesawat goncang-goncang itu, Pak, kena istilahnya turbulence. Itu orang teriak sekeras-kerasnya, berkeringat semua itu, padahal pesawat itu dingin pakai AC. Bayangkan berat, walaupun naik pesawat. Yang lucunya, ini lebih lucu lagi nih, saya pernah umroh di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan ini. Jadi kita sudah kasih imbauan kepada jemaah. Kita menuju ke barat. Waktu puasa kita, kalau kita puasa akan lebih panjang. Bulan puasa ini berangkat pagi gitu ya. Itu sampai di Jeddah itu masih siang, padahal kita sudah terbang hampir 10 jam dari Jakarta itu. Artinya apa? Jam puasa kita bertambah itu. Nggak maghrib soalnya kan itu, sudah terbang jauh gitu, nggak maghrib sampai masih siang juga gitu ya. Maka saya kasih penjelasan kepada jemaah. Jemaah bagi yang ingin berbuka, tidak puasa, silakan makan di pesawat. Jangan nanti ngeces pula di pesawat itu enak makanannya tapi puasa gimana gitu ya. Gimana gitu kan gitu. Jadi enggak ikhlas puasanya kan gitu. Silakan berbuka, enggak jadi masalah, kita musafir gitu. Ustaz, saya enggak puasa saja. Sengaja ini ngajari jemaah namanya. Ngajari jemaah begitu. Ini berat, kita tambah panjang ini, apalagi nanti antri di imigrasi, nanti ibu-ibu sekalian tepar ya sudah. Kalau mau tidak berpuasa boleh. Maka sebagian puasa, sebagian enggak ya. Enggak apa-apa, kita enggak maksakan kan gitu ya. Tapi sudah kita wanti-wanti, kalau berat, ibu buka aja, bapak buka aja ya. Nah, kebetulan kita satu pesawat dengan jemaah dari Makassar, Indonesia Timur, Makassar. Mereka berangkat itu habis subuh itu
dari ujung pandang Makassar, transit di Jakarta, berangkat dari Jakarta jam 10 pagi. Sampai di Jeddah itu masih asar itu. Apa yang terjadi? Ini menggelikan sebenarnya. Ketika berada di atas pesawat, itu jemaah-jemaah dari Makassar itu buka dia. Pembimbingnya membuka, jemaah dari ini silakan berbuka puasa. Itu masih siang bolong kita buka itu jendela pesawat masih setengah. Kenapa? Saya tanya, Bu, kenapa Bu? Iya kita ini berbuka waktu Makassar katanya. Bukanya waktu Makassar itu. Pinter di mana pikirnya itu. Bukannya waktu Makassar karena kami tadi sahurnya di Makassar katanya. Bukannya waktu Makassar itu. Siang bolong buka puasa itu. Nah, itulah memaksakan diri. Itu akibat tidak memahami fikih itu ya. Kadang-kadang kita beragama itu dengan perasaan. Itu kejadian itu Pak. Ya kita guyu aja lah gitu ya. Tahu aja gitu ya. Udah Bu silakan. Tergantung pembimbingnya gitu ya. Ikut pembimbingnya silakan sana gitu. Para jemaah yang mulia, nah demikian ya. Jadi ya kadang-kadang kita perlu beragama itu ya memang dengan kaedah ya, bukan dengan perasaan. Kalau nggak tahu jangan ambil aksi itu dia. Belajar, bertanya, baru memutuskan. Ya, seperti kaedah yang sering kita anut, al ilmu qabla al qawli wal amal. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sampai di sini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.